kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang penyajian gambar 3 dimensi. Dengan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, dengan saya Sylvia Nur Hakim, NIM 2303041. Saya Raffi Al-Ghifari dengan NIM 2303042. Dan saya Raisa Sarakaipa dengan NIM 2303040. Saya Celia Roselia dengan NIM 2303050. Dan saya Rizky Abdul Haji dengan NPM 2303051. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar proyeksi. Nah, gambar proyeksi adalah gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda nyata atau imajiner yang dituangkan dalam bidang gambar menurut cara-cara tertentu. Ialah cara-cara tersebut berkenaan dengan arah garis proyeksi yang meliputi sejajar paralel dan memusat atau sentral. Nah, untuk di sini saya di sini akan menjelaskan tentang klarifikasi proyeksi. Klarifikasi proyeksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah klarifikasi perspektif dan yang kedua adalah klarifikasi paralel. Nah, untuk proyeksi perspektif ada proyeksi perspektif 1 titik hilang, proyeksi perspektif 2 titik hilang, dan proyeksi perspektif 3 titik hilang. Sedangkan untuk proyeksi paralel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proyeksi paralel miring, proyeksi aksometri miring, proyeksi kavanir, kabinet, dan planometri. Sedangkan proyeksi paralel tegak, proyeksi aksometri tegak seperti isometri, dimetri, dan trimetri. Dan ada juga proyeksi sudut ketiga seperti Amerika, dan yang pertama seperti Eropa. Perbedaan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa ada beberapa perbedaannya seperti pada gambar. Nah, yang pertama itu kalau pada proyeksi Eropa, pandangan samping kanan diletakkan di bagian kiri. Nah, kalau di proyeksi Amerika diletakkan di sebelah kanan. Yang kedua ada pandangan samping kiri. Kalau di proyeksi Eropa diletakkan di sebelah kanan. Kalau di proyeksi Amerika diletakkan di kiri. Terus yang ketiga ada pandangan di atas diletakkan di bawah kalau di proyeksi Eropa. Nah, kalau di proyeksi Amerika diletakkan di atas. Kalau yang keempat pandangan bawah diletakkan di atas, dan yang kalau di proyeksi Amerika diletakkan di bawah. Yang kelima pandangan belakang diletakkan di kanan kalau pada proyeksi Eropa. Nah, kalau pada proyeksi Amerika diletakkan di kanan juga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip teknik gambar proyeksi. Yang dimana prinsip-prinsip teknik gambar proyeksi itu ada dua jenis. Salah satu sisi atau permukaan objek bidang gambar, dan yang kedua garis proyeksi tegak lurus atau orthogonal bidang gambar. Dan di sini adalah contoh dari salah satu sisi atau permukaan objek bidang gambar yang kiri ya. Dan yang kedua garis proyeksi tegak lurus ortogonal bidang gambar yang kanan. Bisa dilihat dan disimak baik-baik. Saya akan menjelaskan tentang proyeksi sudut. Pertama, untuk contohnya berupa balok 3 dimensi. Untuk tampak dari atas seperti ini, terus dari tampak samping kanan seperti ini, juga tampak dari depan seperti ini, dan yang terakhir nampak dari samping kiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang potongan dan irisan. Yang berdefinisi potongan atau irisan pada gambar teknik adalah sebuah metode penyajian gambar dengan cara memotong sebuah objek bertujuan untuk melihat area atau bentuk benda yang terletak di bagian dalam tertutupi oleh bentuk kulit bagian luar. Terdapat 3 macam pada potongan dan irisan. Yang pertama adalah potongan penuh. Benda dipotong seluruh badan, dalam arti seluruh badan seolah dihilangkan. Yang kedua adalah potongan separuh. Benda dipotong setengah badan, dalam arti seperempat bagian dari benda seolah-olah dihilangkan. Yang ketiga adalah potongan sebagian, di mana benda hanya dipotong atau disobek pada bagian tertentu saja yang ingin diperlihatkan sebagian dalamnya saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teknik arsir. Yang pertama ada teknik arsir satu arah atau hecting. Teknik arsiran satu arah atau hecting merupakan teknik yang paling dasar dalam membuat sebuah arsiran dengan menggoreskan alat tulis yang membentuk garis sejajar secara
Teknik arsir silang atau constructing. Teknik arsir silang atau constructing adalah arsiran yang mirip dengan hacking. Akan tetapi ini membentuk goresan dengan garis silang yang dapat digunakan untuk membuat bayangan dari sebuah gambar. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai sistem potongan, yang dimana sistem potongan itu ada dua jenis. Satu, garis dan huruf menunjukkan pemotongan. Apa sih garis dan huruf yang menunjukkan pemotongan itu? Yang pertama, macam-macam jenis garis. Jenis garis menurut tebalnya ada dua macam, yaitu garis tebal dan garis tipis. Kedua, jenis tebal garis ini mempunyai perbandingan 1,2 0,5. Tebal garis dipilih sesuai besar kecilnya gambar dan dipilih dari deretan berikut: 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,4 dan 2 mm. Selanjutnya poin kedua, peletakan penampang potong. Di sini saya akan menjelaskan penunjukan ukuran. Nah, ukuran sendiri adalah nilai numerik yang dicantumkan dalam satuan pengukuran tertentu dan pada gambar teknik dituliskan dengan garis, simbol, dan angka. Di dalam penunjukan ukuran ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, ukuran fungsi dilambangkan dengan F, yang kedua ukuran non fungsi dilambangkan dengan NF, dan ukuran pembantu dilambangkan dengan H. Prinsip dasar penunjukan ukuran. Yang pertama, penunjukan ukuran besaran. Penunjukan ukuran yang memberikan informasi mengenai beberapa ukuran panjang, lebar, tinggi suatu komponen, ukuran lubang, ukuran alur, dan lain-lain. Ada juga yang kedua, prinsip ukuran, yaitu penunjukan ukuran kedudukan atau posisi. Penunjukan ukuran yang memberikan informasi mengenai jarak, kedudukan lubang, alur, dan bentuk lainnya yang diukur dari suatu tempat menjadi patokan. Nah, di dalam prinsip dasar pengukuran ada ketentuan penunjukan ukuran. Nah, yang pertama itu elemen-elemen penunjukan ukuran, yang kedua garis proyeksi ukuran, garis dimensi, dan garis penunjuk. Yang ketiga ada akhir tanda awal garis dimensi, yang keempat ada angka ukuran, yang kelima satuan ukuran, yang keenam huruf dan simbol pelengkap. Sistem penunjukan ukuran. Yang pertama adalah sistem penunjukan ukuran berantai, yang kedua adalah sistem penunjukan ukuran paralel, yang ketiga adalah sistem penunjukan ukuran berstep, yang keempat adalah sistem penunjukan ukuran koordinasi, dan yang terakhir sistem penunjukan ukuran gabungan. Nah, dan di sini saya akan menunjukkan ukuran-ukuran dan bentuk-bentuk khusus. Yang pertama ada tempering dan juring, ada chamfer dan concentric, dan ada ketirusan pendakian. Baik, materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk dengan ukuran posisi atau kedudukan yang sama itu ada dua poin. Yang pertama, ukuran posisi memanjang. Yang kedua, ukuran posisi menunjuk. Nah, ukuran posisi memanjang adalah seperti gambar di atas, menunjukkan cara pertunjukan ukuran untuk posisi memanjang yang sama. Jika dikhawatirkan terjadi kesalahan pembacaan ukuran posisi memanjang dan jumlah bentuknya, disarankan untuk mencantum pula salah satu ukuran yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, yang kedua, ukuran posisi menurut seperti gambar di atas, menunjukkan cara petunjuk ukuran untuk posisi menurut yang sama. Ketentuan lainnya sama dengan petunjuk ukuran yang memanjang. Jika jumlah bentuk yang ditunjukkan salah memberikan informasi mengenai posisi bentukan tersebut, maka posisi tersebut tidak perlu dicantumkan. Nah, selanjutnya ada ketentuan-ketentuan lain di dalam penunjukan ukuran. Nah, yang pertama, penunjukan ukuran benda-benda simetri, yaitu yang dilakukan untuk menghemat waktu dan ruang gambar. Yang kedua, penunjukan ukuran benda-benda tersusun, yaitu benda dengan bentuk tertentu yang ukurannya dicantumkan dengan simbol. Nah, yang ketiga, penunjukan ukuran benda-benda tekukan yang menunjukkan bahwa benda tersebut suatu bentuk ulir metrik. Nah, yang terakhir, penunjukan ukuran benda-benda pengerjaan, di mana kita harus memperhatikan garis-garis seperti pada penunjukan ukuran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.